konfirmasi ke Bapak dulu. Duduk bentar. Makasih. Permisi Pak. Oh iya, benar udah ya kata Bapak Gozi, udah janjian kemarin kan? Ya, saya tarik ke kesehatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Katanya di depan ada tamu, bilangnya udah konfirmasi ke Bapak. Oh ya, saudara aja langsung masuk sini ya. Isi Pak. Ya, masuk. Ini tamunya yang ingin bertemu. Oh, saudara silakan masuk. Ya, silakan masuk. Ya, masuk. Baik, atas nama Hilma Badriah Bustamami ya. Ya. Kalau boleh tahu Hilma ini dari mana? Saya dari Pulau Jawa, Pak. Oh, Pulau Jawa. Pulau Jawa. Daerah mana itu kalau boleh tahu? Di Madura. Itu pulau kecilnya Pulau Jawa gitu, Pak. Di Mataram bekerja atau kuliah? Alhamdulillah saya kuliah. Masih kuliah, Pak. Semester berapa sekarang kalau boleh tahu? Semester 3 Kuliah di mana? di Universitas Islam Negeri Mataram. Sebelum kita melakukan sesi konseling ini, sahabatnya kita berdoa dulu supaya sesi konseling ini berjalan dengan lancar ya. Ya, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum kita ke sesi konseling, saya menjelaskan dulu beberapa asas-asas yang ada di konseling ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Di sini apapun yang Hilma ceritakan, entah itu aib atau apa, saya menjamin tidak akan keluar dari ruangan ini. Cukup kita berdua yang tahu kerahasiaan itu. Dan yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Hilma itu harus sukarela untuk melakukan konseling ke sini tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun. Saya tanya di sini Hilma sukarela atau ada paksaan dari orang mana? Alhamdulillah saya datang ke sini sukarela. Alhamdulillah. Berarti Hilma datang sukarela ke sini ya. Nah, yang ketiga itu adalah asas keterbukaan, di mana Hilma di sini harus terbuka tentang apa permasalahan yang Hilma hadapi tanpa ada kerahasiaan yang harus disembunyikan. Oke? Supaya Hilma dapat menemukan solusi yang pas untuk sesi konseling hari ini. Ya. Nah, kan kemarin Hilma sudah konfirmasi ke WA tentang permasalahan apa yang Hilma rasakan pada saat ini. Nah, bisa diceritakan secara detail tentang apa permasalahan yang Hilma hadapi? Iya, gini Pak. Jadi saya itu merasa sedang mengalami kecanduan. Mungkin saya belum bisa mastiin, tapi saya merasa udah terlalu sering pegang HP gitu Pak, sampai saya itu kemana-mana harus bawa HP, ke mau sholat sebentar buat tinggalin tanpa HP itu kayak kadang susah. Jadi saya sering banget udah sholat terus kayak tiba-tiba kalau ada tugas masih suka scrolling, terus juga gara-gara scrolling jadinya lupa sama waktu gitu Pak. Ya, baik. Berarti Hilma ini suka ketergantungan berarti terhadap HP ini kan, yang membuat Hilma suka menunda-nunda sesuatu pekerjaan yang penting yang harus dilakukan. Nah, saya mau menanyakan berapa lama Anda menggunakan HP dalam satu hari itu? Kalau bisa tahu. Saya itu pakai HP mungkin dari pas bangun sampai saya mau tidur lagi, nggak berhenti langsung. Mungkin berhenti kalau lagi mau kamar mandi, sholat, sama bahkan makan pun saya pasti sama HP Pak. Kayaknya nggak ada jeda buat tanpa HP. Berarti Hilma ini sudah ketergantungan sekali sama HP ya. Nah, selanjutnya saya mau menanyakan apakah ada aplikasi yang membuat Hilma itu kecanduan untuk memegang HP setiap hari? Ya Pak, saya biasanya main HP itu pakai
aplikasi Instagram sering scrolling reels sama TikTok juga Pak. TikTok itu saya lebih seringnya di TikTok sih, soalnya di TikTok itu juga ada menghasilkan koin juga. Nah itu saya tertariknya di situ, jadinya saya mau ngumpulin koin di dalam nanti saya kayak gitu Pak. Tapi seiring berjalan waktu koin itu kekumpul dan waktunya saya juga habis buat scrolling TikTok itu Pak. Nah, berarti Hilma ini merasakan sulit untuk meninggalkan HP ya? Iya benar Pak. Nah, apa yang Anda rasakan pas tidak memainkan HP dalam satu waktu itu dalam hal sebentar? Saya kalau nggak pegang HP itu, saya ngerasa kayak ada notif yang muncul gitu Pak dari teman-teman saya yang ada video di TikTok, di Instagram. Itu saya kayak merasa harus buka gitu. Kalau saya nggak buka, kayak nggak enak aja Pak. Kayak harus dibuka, cepet-cepet dibuka, cepet-cepet. Nah, gara-gara dibuka itu ntar nanti saya lanjut scrolling, padahal yang awalnya saya cuma mau buka pesan dari dia aja gitu. Nah, berarti Hilma ini sangat ketergantungan. Berarti ya, padahal Hilma mau melakukan sesuatu yang penting, akan tetapi terlena dengan HP itu sendiri ya. Nah, dengan kebiasaan Hilma ini, apakah tidak berdampak di perkuliahan Hilma? Berdampak Pak, karena scrolling saya jadi lalai sama tugas. Pertama, saya tuh ada tugas yang misalkan saya tugas itu dikumpulkan 1 minggu ke depan, saya bisa kerjakan tugas itu di hari itu juga, bisa saya kerjakan di waktu itu juga, karena saya kosong, nggak ada tugas-tugas lain. Nah tapi saya memilih buat scrolling dulu selama 1 minggu itu, baru pas dekat-dekat deadline, dekat-dekat mau ngumpulin, bahkan 5 menit di kelas saya berangkat kuliah, saya bahkan sampai masih ngerjain tugas itu kalau misalkan bisa. Jadi saya sering merasa keteteran gitu sama tugas-tugas saya. Jadi tugas-tugas saya meskipun banyak atau sedikit, saya kerjainnya deket-deket deadline. Saya ngerasa gampang capek kayak gitu Pak. Berarti semua sering menunda-nunda tugas gitu ya. Padahal hari yang dikumpulin itu bisa dibilang tidak banyak, dan sering berjalan waktu pasti tugas kuliah itu pasti akan datang lagi ya. Berarti tugas kuliah yang kerjakan itu dalam satu waktu itu untuk beberapa mata kuliah, itu kan? Terus itu juga Pak, gak cuma tugas kuliah yang keteteran. Misalkan kayak kan saya anak rantau, saya merantau, semuanya harus dikerjakan sendiri, kayak misalkan nyuci, nyetrika, terus saya juga harus beli makan segala macam kan. Jadinya saya mager gitu Pak, saya lebih suka di kamar scrolling, tidur, kayak gitu aja, scrolling tiduran rebahan, gak ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya saya harus misalkan saya harus cuci, cuciannya udah numpuk. Nah saya biarin cucian itu numpuk, bahkan saya kalau males banget gara-gara scrolling itu, saya ke laundry Pak. Itu jadi bikin saya lebih boros daripada biasanya gitu. Kalau boleh tahu apa dampak yang Hilma rasakan tentang kebiasaan Hilma itu? Seperti misalkan katanya Hilma sering itu kan menunda tugas atau sering menunda semuanya gitu kan. Ya. Nah, apakah ada dampak yang lebih spesifik lagi yang Hilma rasakan? Dampak yang saya rasakan yang lebih spesifiknya itu, saya ngerasa dikejar sama deadline, padahal gak dikejar sama deadline. Cemas, parnoan Pak, takut. Iya takut, kayak gini takut, belum tenang, gak pernah merasa tenang selama gak mengerjakan tugas. Tapi saya lebih memilih buat scrolling daripada saya membiarkan ketidaktenangan saya itu ada, dan makin gak tenang gitu. Berarti Hilma merasakan hal seperti itu ya.
Apakah Hilma sudah mencoba untuk mengurangi memegang HP dalam satu hari itu? Saya pernah Pak buat challenge kayak gitu, tapi gak bertahan karena saya orangnya bosanan. Jadi saya cepet patah dari komitmen saya sendiri. Padahal udah janji sama diri sendiri sehari buat gak pegang HP, tapi tetap saya pegang HP gara-gara alibinya, alasan saya tuh ini ada tugas yang dikirim begini. Jadi dari tugas akhirnya pindah ke scrolling lagi. Berarti mengalibi diri sendiri Iya. gitu ya. Nah, pas Hilma sudah mencoba mencoba untuk tidak menggunakan HP dalam beberapa waktu itu, apa yang Hilma rasakan saat itu? Gak tenang itu Pak, gak tenang banget. Semakin Saya malah jadi malas mau ngapa-ngapain, dia malah ngomong overthinking gitu Pak, mikirin ini mikirin itu yang ada di sosial media itu, kebawa ke kehidupan kenyataan saya. berarti Hilma datang ke sini untuk mengatasi hal itu ya. Iya. Untuk tidak bergantungan lagi dalam menggunakan handphone secara berlebihan gitu ya. Nah, sekarang saya tanyakan, apa yang membuat Hilma ingin mengurangi ketergantungan pada HP ini? Soalnya saya udah gak kuat Pak sama tugas-tugas yang menumpuk, apalagi kan saya sekarang udah semester 3, banyak tugas-tugas yang datang lagi karena HP saya gak ngerjain, saya deket-deketan buat ngerjain, itu bakalan mempengaruhi nilai saya. Saya itu anak rantau, terus harapan orang tua saya sama saya itu tinggi banget Pak. Apalagi saya anak pertama, jadi udah kuliahnya jauh, masa kesini cuma datang buat scrolling, tugas-tugas gak dikerjain, kuliahnya agak serius. Terus saya juga mikir ke ekonomi orang tua gak kurang, maksudnya ekonomi orang tua saya kalau harus saya gak lulus satu semester itu bakalan kena ke adik-adik saya juga mikirin keluarga gitu. Saya takut nanti nilai saya bakalan turun, saya takut nanti saya gak lulus satu semester harus pulang lagi, orang tua saya kecewa, terus saya jadi beban keluarga gitu Pak. Berarti masih banyak menanggung beban ya. Bisa dibilang Hilma sudah sebagai kakak yang mempunyai adik yang harus memberikan contoh yang terbaik kepada adiknya ya. Nah, terus apa yang Anda harapkan setelah bisa tidak terlalu bergantungan terhadap penggunaan handphone secara berlebihan? Saya berharap saya gak akan kayak gini lagi tuh Pak. Saya bisa mengatur jadwal-jadwal yang harusnya saya kerjakan sekarang. Saya berharap berhenti ketergantungan sama scrolling TikTok atau Instagram. Itu juga kenaikan akademis saya juga, saya berharap itu. Berarti sangat berpengaruh pada nilai akademik yang Hilma sekarang ya, untuk ketergantungan terhadap HP ini. Hilma sejak kapan tergantungan terhadap penggunaan handphone sedang berlebihan ini? Saya mulai ketergantungan kayak gini tuh Pak dari semester 2 ke semester 3. Semester 2 itu kan ada, semester 2 ke semester 3 itu kan ada libur panjang Pak, 3 bulanan. Saya di rumah nih, saya nganggur Pak. Saya di rumah nganggur. Waktu semester 2 saya aktif banget Pak buat kuliah, saya aktif organisasi, pokoknya saya aktif juga. Teman saya udah bilang saya termasuk yang bisa gitu buat di kuliah, soalnya juga teman-teman beberapa kadang nanya sama saya. Nah tapi semenjak di semester 3 ini, mungkin karena saya libur panjang di rumah ini, saya dibiarin Pak buat main HP tiap hari sama ibu tuh, soalnya katanya kasihan, kemarin udah kuliah capek-capek, sekarang ya udah biarin aja gitu kan. Nah terus bawa sampai ke semester 3. Nah di semester 3 itu saya belum bisa beranjak dari masa liburan ke kuliah, jadinya kuliah saya yang terganggu gara-gara
juga merantau ke sini kan. Nah, coba Hilma bayangkan keluarga Hilma yang ada di luar pulau sana gimana. Pasti keluarga Hilma itu merasakan Hilma di sini itu pasti sangat rajin, sangat menilai, sangat meningkatkan akademiknya. Nah, sedangkan Hilma di sini masih saja membawa kebiasaan buruk yang Hilma dapatkan setelah libur semester 2 kemarin. Coba Hilma bayangkan di sana betapa sebenarnya kalau orang-orang tua Hilma tahu bahwa Hilma di sini sangat lalai di sini dalam manajemen waktunya untuk mengerjakan tugas, nyuci, bahkan menyetrika aja Hilma sangat-sangat malas melakukan hal tersebut. Di sini saya memiliki saran untuk Hilma untuk memanage waktu untuk penggunaan HP. Di sini Hilma bisa menggunakan HP untuk mengerjakan tugas saja, dan bisa Hilma menggunakan untuk mengupload TikTok, tapi jangan lebih dari 30 menit dalam satu hari. Nah, pasti apalagi kan Hilma sekarang semester 3 pasti banyak tugas. Nah, utamakan fungsi handphone itu untuk mengerjakan tugas dan untuk membantu Hilma mencari jawaban atau mencari solusi untuk mengerjakan tugas Hilma. Nah, yang untuk saya sarani untuk penggunaan yang tidak berlebihan, misalnya nonton YouTube, buka Instagram, TikTok. Kalau saya rasa itu tidak penting, silahkan ditahan. Coba, ini memang berat, tapi kalau tidak mulai dari sekarang kapan lagi, gitu kan? Nah, coba ditahan. Itu mungkin solusi yang bisa saya berikan kepada Hilma. Terima kasih Bapak atas solusi yang Bapak berikan. Karena setelah sesi konseling ini saya menjadi lebih sadar, lebih menyadari bahwa efek dari scrolling yang berlebihan itu berdampaknya bukan cuma buat saya, tapi buat keluarga saya, buat semua adik-adik saya bakalan kena. Jadi saya mau coba menerapkan solusi yang Bapak sampaikan tadi. Memang saat ini itu komitmen yang sangat berat rasanya, tapi kalau bisa ditahan, kalau bisa Hilma tahan, pasti Hilma akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar nantinya. Ya. Semoga sukses menjalankan apa yang saya sarankan terhadap Hilma. Terima kasih Bapak. Terima kasih atas